Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bimbingan dan konseling kelas 9 SMP Satya Dharma Sujana tahun pelajaran 2021-2022 bersama Ibu Cempaka Puri. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang Android, musuh atau prestasi. Sebelum kita membahas materi pada kesempatan ini, pertama kali kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini, yaitu diharapkan setelah kalian menerima materi ini, kalian dapat memahami bahaya penyalahgunaan handphone bagi remaja. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi efek bahaya negatif dari smartphone yang kalian alami saat ini. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya. Di era seperti sekarang, khususnya di masa pandemi ini, siapa yang tidak suka menggunakan handphone, yang tidak suka menggunakan smartphone? Smartphone dengan bentuk yang sederhana, tidak repot untuk dibawa karena bentuknya praktis, dan didukung banyak aplikasi yang sangat memudahkan kehidupan kita. Jika dahulu spesifikasi handphone hanya pas-pasan, sekarang smartphone memudahkan kita dalam bekerja berkat spesifikasinya yang mulai melebihi komputer. Tak lupa, ternyata penggunaan smartphone yang tanpa kita sadari memiliki dampak negatif bagi diri kita. Yang pertama, dampak negatif dari smartphone yaitu penglihatan kita menjadi terganggu. Dikarenakan smartphone mengeluarkan sinar biru yang bisa mengganggu penglihatan kita. Jika mata kita terus-terusan menatap layar smartphone dalam waktu yang lama, misalnya ketika asik chattingan atau bermain game, lama-kelamaan penglihatan mata kita akan berkurang, sehingga membuat pandangan menjadi kabur. Untuk menjaga mata tetap sehat selama menggunakan smartphone, kalian bisa menggunakan aplikasi Blue Light Filter. Meski demikian, kalian tetap harus menghindari penggunaan smartphone secara berlebihan. Dampak negatif dari smartphone yang selanjutnya yaitu sakit kepala. Sakit kepala biasanya dianggap hanya efek kurang tidur. Padahal sebenarnya sakit kepala merupakan efek kelanjutan dari terlalu lama melihat layar smartphone. Dampak buruk layar biru smartphone bagi remaja membuat jam biologis menjadi terganggu. Salah satunya adalah pola tidur yang tidak sehat, sehingga menyebabkan sakit kepala. Dampak negatif selanjutnya dari penggunaan smartphone secara berlebihan yaitu mengganggu pendengaran. Dampak buruk smartphone bagi remaja selanjutnya adalah menyebabkan gangguan pendengaran. Hal ini bisa diakibatkan karena kita terlalu sering mendengarkan musik atau memutar video sambil menggunakan headphone. Mendengarkan musik menggunakan headphone atau earphone memang mengasyikkan, apalagi di tengah keramaian atau sambil mengendarai motor agar tidak bosan. Tapi perlu kita ingat, mendengarkan musik dari smartphone menggunakan earphone dengan volume tinggi bisa mengakibatkan pendengaran kita menjadi terganggu.
Dampak negatif lainnya dari penggunaan smartphone secara berlebihan ialah kelainan postur tubuh. Usia remaja seperti kalian adalah usia yang gampang sekali merasa asyik terhadap sesuatu, tidak terkecuali ketika kalian memainkan smartphone kalian. Saking asiknya chatting dengan teman atau pacar, membuat mereka sering bungkuk-bungkuk chatting sambil duduk menunggu sesuatu. Jika kalian merasa seperti itu, ayo segera hentikan jika tidak ingin nantinya kalian menjadi bungkuk. Selain bungkuk, keseringan chatting di smartphone juga berisiko membuat jari kelingking kalian menjadi bengkok. Dampak negatif selanjutnya dari penggunaan smartphone secara berlebihan ialah mengurangi daya tangkap otak. Bukan hanya mempengaruhi fisik, tetapi dampak buruk dari smartphone bagi remaja juga sangat berakibat fatal bagi otak. Meski belum ada bukti ilmiah tentang dampak radiasi smartphone terhadap otak manusia, namun smartphone bisa membuat daya nalar remaja menjadi turun. Hal ini dikarenakan remaja yang sering menggunakan smartphone akan mengandalkan smartphone-nya untuk melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan penalaran, yakni merekam percakapan, mencari segala sesuatu jawaban di Google, dan lainnya. Dampaknya, otak tidak terlatih untuk terbiasa mengingat sesuatu jika terus-menerus mengandalkan fungsi kerja smartphone, sehingga mengakibatkan daya nalar pun berkurang. Dampak negatif selanjutnya dari penggunaan smartphone yaitu mengurangi interaksi sosial. Remaja sering janjian untuk ketemuan dengan teman melalui aplikasi chatting di smartphone. Saat bertemu di tempat yang dijanjikan, biasanya kalian bukan hanya asik mengobrol dengan teman-teman, tetapi kalian malah sibuk dengan smartphone masing-masing untuk membuat status WA, status Facebook, bahkan hingga membalas pesan yang masuk. Hasilnya, interaksi dengan teman-teman pun berkurang. Bahkan tidak sedikit yang sampai lupa waktu dan asyik sendiri gara-gara bermain game di smartphone. Dampak negatif yang selanjutnya dari penggunaan smartphone secara berlebihan yaitu mempertumpul ingatan. Dengan smartphone membuat remaja menjadi mudah mengabaikan berbagai momen berharga dalam sebuah bingkai foto. Bahkan membagikannya ke Instagram, Facebook, Pet, dan aplikasi sosial media lainnya pun bisa dilakukan dengan mudah. Namun, tanpa disadari atau tidak, kalian menjadi bergantung dengan album yang kalian buat itu. Tanpa album itu, kalian akan sangat kesulitan mengingat bagaimana serunya melakukan hal-hal tertentu bersama teman-teman kalian saat ini. Dampak negatif yang kedelapan dari penggunaan smartphone secara berlebihan yaitu menyebabkan kecanduan. Sudah bukan rahasia lagi jika smartphone bisa menyebabkan kecanduan. Ada yang mau beranjak tidur pun masih memainkan smartphone. Padahal banyak bahaya dalam menggunakan smartphone ketika kita akan tidur, apalagi ketika ruangan tidur sudah gelap. Dampak selanjutnya dari penggunaan smartphone secara berlebihan yaitu dapat menyebabkan obesitas. Saking asiknya chatting dan streaming YouTube atau bermain game, biasanya remaja menjadi malas berolahraga. Tidak harus yang mahal sampai pergi ke tempat fitness. Olahraga bisa cukup dilakukan dengan kita berlari-lari di sekitar rumah,
Apalagi sekarang Sport TV sudah ada di Indonesia. Olahraga lari pun semakin seru dengan Sport TV. Jadi, ayo berolahraga biar tidak kelebihan berat badan. Dampak selanjutnya dari penggunaan smartphone secara berlebihan, dampak negatifnya yaitu menyebabkan penyakit jantung dan stroke dini. Kata siapa penyakit jantung atau stroke hanya menyerang orang yang sudah berumur? Remaja zaman sekarang yang sering memainkan smartphone sebelum tidur dan malas berolahraga pun sangat berisiko terkena penyakit menyeramkan ini. Kurangnya istirahat karena terus-terusan menggunakan smartphone menyebabkan tekanan darah menjadi tidak stabil, ditambah dengan malas akan berolahraga, itu akan semakin memperparah kita semakin mudah terkena penyakit jantung dan stroke dini. Ternyata sangat menyeramkan ya anak-anak, dampak negatif dari penggunaan smartphone. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengatasi diri kita ketika kita sudah mulai kecanduan smartphone atau gadget kita? Yang bisa kita lakukan ketika kita sudah kecanduan smartphone, yang pertama ialah kita harus mampu membatasi pemakaian smartphone kita setiap hari. Membuat jadwal pemakaian smartphone. Kemudian yang kedua, memperbanyak aktivitas. Kita bisa memilih beragam aktivitas penting untuk menunjang kegiatan kita setiap hari, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Misalnya, kita bisa berolahraga, kemudian kita mengerjakan hobi kita, yang hobi bernyanyi bisa bernyanyi, bisa membantu orang tua, ataupun bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya membaca buku dan belajar. Yang ketiga, bermain dengan teman. Di masa pandemi seperti ini, memang bermain dengan teman dibatasi. Untuk itu, kita bisa bermain di lingkungan kita, yaitu dengan membantu orang tua, dengan mengembangkan kreativitas kita, dengan belajar bersama dengan orang tua kita, duduk bersama dan mengerjakan soal bersama dengan orang tua kita. Yang selanjutnya, yang ingin Ibu tegaskan di sini, bagaimana cara penggunaan smartphone yang kita biasa gunakan itu mampu memberikan dampak positif bagi kita. Berprestasi dengan smartphone. Caranya yang pertama yaitu kita bisa memaksimalkan penggunaan smartphone untuk belajar, mencari referensi materi belajar, kemudian dapat meningkatkan soft skill kita. Contohnya, ketika kita punya hobi dalam bidang IT, kita mampu mengembangkan, meningkatkan soft skill kita di bidang IT, di bidang editing foto dan video. Kita bisa belajar dari internet melalui smartphone kita. Soft skill bisa diasah dengan kita banyak mengikuti kegiatan, misalnya mengikuti kegiatan perlombaan online pelajar di masa pandemi seperti ini. Kemudian kita bisa mencari cara atau mencari referensi cara berprestasi dari seseorang. Contohnya misalnya ketika kita melihat kesuksesan seseorang, antara lain mungkin Mary Riana, kemudian Mario Teguh, Khairil Tanjung, dan masih banyak lagi. Maudy Ayunda, pasti kalian kenal ya dengan Maudy Ayunda, dengan kecerdasannya, kepintarannya, dengan multi talentnya. Maudy Ayunda artis cantik, jago nyanyi, dan dia pintar, lulusan S2 Oxford. Kita bisa banyak mencari referensi dari orang-orang yang berprestasi, dengan kita bisa membaca buku-buku atau menonton film dokumenter tentang orang-orang tersebut.
Kemudian yang kelima yang harus kalian tanamkan pada diri kalian yaitu jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan adalah hal yang biasa bagi seseorang ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Lebih baik kita harus mengalami kegagalan di awal. Kegagalan itu bisa belajar, kita bisa tahu apa penyebab dari kegagalan kita sehingga untuk ke depan kita tidak mengulangi kegagalan tersebut. Jika kita konsisten melakukan hal itu saat mempelajari, saat belajar online, maka kita akan mudah meraih prestasi di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, kita lihat anak-anak di sini ada 2 gambar yang bisa kalian pilih, yang bisa kalian tentukan dari sekarang. Yang pertama di sini ada berprestasi. Ada gambar Maudy Ayunda yang sedang diwisuda S2 di Oxford University dengan keberhasilannya, dengan multitalentanya dia. Atau kalian memilih gagal karena kecanduan smartphone, karena kalian menggunakan smartphone dengan tidak bijaksana, hanya untuk bersenang-senang saja. Mau berprestasi atau menjadi gagal, pilihan ada di tanganmu. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Sekian dari Ibu. Kesimpulannya, gunakanlah smartphone-mu dengan bijaksana untuk menunjang prestasi belajarmu di masa pandemi seperti sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!